Halo tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi di channel ZTV dalam review film. Kali ini kita akan menceritakan tentang seorang pejabat militer yang bernama Subas melakukan aksi balas dendam atas kehilangan saudara dan tunangannya dalam serangan ledakan teror yang terjadi selama rapat umum pemilihan di Chennai, yang menyebabkan kematian calon Perdana Menteri. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler. Kami menyarankan tuan-tuan dan puan-puan untuk menonton film originalnya. Bagi tuan dan puan yang masih penasaran, mari kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Film ini dimulai flashback beberapa minggu sebelumnya. Seorang pengusaha bernama Deepak Mehta meminta bantuan wakil Perdana Menteri, kita sebut saja Sarvanam, yang menjadi temannya untuk mengembangkan sebuah proyek, dan bantuan itu berupa uang senilai 40 miliar rupiah. Karena sebuah pertemanan itu, Perdana Menteri pun menyetujuinya. Untuk sekedar informasi bagi tuan-tuan dan puan-puan bahwa Deepak ini memang tidak terlalu on frame di dalam film, tetapi dia menjadi juru kunci di dalam film tersebut. Scene selanjutnya, tiba-tiba Sarvanam dapat telepon yang membuatnya sangat terkejut. Perdana Menteri dan anak-anaknya bergegas berangkat menuju sebuah rumah sakit militer. Subas yang kita saksikan di scene awal, ternyata dia adalah anak dari Perdana Menteri. Subas adalah seorang tentara berpangkat kolonel dan dia rekannya di militer. Karena operasi militer yang dilakukan terhadap teroris di perbatasan, Subas tertembak. Kemudian muncul sosok pelawak dalam film ini. Dia adalah kakak ipar dari Subas. Kita sebut saja dia sebagai Gimo atau Gigi Bemo. Dia berpura-pura sedih padahal di dalam hatinya dia senang Subas terbaring di sana. Rupanya di masa lalu Subas tidak setuju kakaknya menikah sama Bimo ini. Lalu datanglah seorang wanita cantik yang bernama Mira. Wanita yang selama ini mencintai Subas secara diam-diam. Ketika Mira ingin mencium Subas, nyatanya Subas bersandiwara dibantu oleh atasannya. Ternyata Subas berhasil menyelesaikan misi tanpa ada korban di pihaknya. Scene berganti ke Lahore, Pakistan. Konferensi pers dilakukan di sebuah kantor partai oposisi tentang sepak terjang seorang teroris yang bernama Ibrahim Malik yang tinggal di Pakistan. Lalu tiba-tiba seorang bocil menerobos masuk dan menembak polisi. Setelah menembak polisi, kemudian melemparkan tasnya yang berisi bom dan meledak. Inilah sosok teroris Ibrahim Malik. Bahkan dia mempunyai kembaran yang mirip dengannya. Namun kembarannya itu bermata juling. Ternyata Malik seorang teroris India yang berlindung di Pakistan, dibantu seorang jenderal bernama Tahir. Malik sudah melakukan 17 kali peledakan bom di India atas permintaan Tahir. Malik juga disebut dengan NRI, Non-Reliable India, yang artinya orang India yang tidak dapat dipercaya. Scene kembali ke India. Seorang calon Perdana Menteri dari partai oposisi bernama Indra Guptaji, dia sedang melakukan pidato kampanye. Di dalam kampanyenya dia menyebut akan menangkap Ibrahim Malik dimanapun berada. Orasi itu membuat kakaknya Subas yang menjadi calon Perdana Menteri di negara bagian Tamil Nadu, Sarvanam, ingin mengundang Guptaji dikarenakan visi dan misi mereka sama. Kemudian scene berpindah kembali ke Subas. Subas yang selalu berusaha merayu kekasihnya agar mendapatkan ciuman dari Mira. Namun usaha Subas gagal dikarenakan gangguan dari Gigi Bemo, kakak iparnya. Scene berganti di acara pemberian medali yang diberikan kepada Kolonel Subas. Dia yang sebagai rekannya harus patah hati. Dia awalnya mengira cincin yang diberikan untuk Subas akan disematkan ke jari manisnya. Namun ternyata cincin itu disematkan ke jari kekasihnya, yaitu Mira. Sarvanam kemudian melakukan acara kampanye bersama rivalnya Indra Guptaji, calon nomor 2. Lalu berita mengejutkan sampai kepada Sarvanam. Temannya Deepak yang diberikan bantuan 40 miliar rupiah melarikan diri ke luar negeri. Dalam acara ini Mira tampak hadir dan ribuan orang pun hadir. Terlihat Subas yang tidak fokus kepada pidato kakaknya, dia malah fokus kepada kekasihnya. Nah, disinilah dimulai kebahagiaan Subas dan keluarga akan berubah setelah kejadian ini. Subas bermaksud mengirim pesan kepada Mira, namun karena handphonenya ketinggalan di mobil, Mira pun menuju ke tempat parkir. Tiba-tiba Mira yang sedang memegang HP, dia bersenggolan dengan salah satu anggota teroris. Naasnya HP mereka pun tertukar. Si teroris itu pun sadar bahwa HP-nya tertukar setelah ada telepon masuk dari Subas. Ternyata HP yang digunakan oleh teroris itu adalah remote untuk meledakkan bom yang telah mereka pasang.
Berniat untuk menukar HP-nya kembali, ternyata tidak diduga Mira sudah berada di sana dan mencatat nomor mobil tersebut. Namun tak lama setelah itu Mira mendapatkan pukulan yang sangat keras ke lehernya, hingga suaranya hilang. Bahkan seorang polisi yang berada di sana tewas ditikam oleh teroris tersebut. Ketika Subes datang, Mira tidak berani mendekat dikarenakan khawatir kalau Subes ditusuk seperti halnya polisi sebelumnya. Mira kemudian berlari ke seorang polwan dengan minta tolong. Bukannya menolong Mira, polwan ini ternyata seorang anggota teroris juga yang sedang menyamar sebagai polisi. Dia bernama Takira. Akhirnya Mira pun harus tewas di kaki wanita ini. Scene berganti ke Sarvanam yang mendapati telepon dari temannya Deepak yang kabur. Dia meminta Sarvanam menjauh dari podium. Namun inilah yang terjadi. Bom meluluhlantakkan tempat tersebut. Indra Gupta pun tewas saat melakukan orasi. Namun untungnya Sarvanam dengan Subes selamat. Subes yang mendapatkan telepon dari kakak iparnya tentang Mira yang belum pulang. Ketika Subes mencari di ruang jenazah, Subes menemukan Mira telah tewas. Subes menangis karena kekasihnya telah tiada. Di telapak tangan Mira, Subes mendapatkan sebuah nomor plat mobil. Jenazah Mira pun dibawa ke rumahnya. Namun masalah kembali datang ketika pemberitaan di TV menuduh Sarvanam terlibat pembunuhan Guptaji agar dirinya lolos menjadi Perdana Menteri. Sarvanam yang memiliki bukti telepon percakapan dengan temannya yang menjebaknya lalu mengumpulkan media untuk konferensi pers. Dan saat semua sudah disiapkan, wartawan pun sudah berkumpul di luar. Namun nyatanya Sarvanam tidak keluar-keluar dari kamar. Dan akhirnya Subes mendobrak pintunya. Ternyata Sarvanam tewas gantung diri. Karena hal tersebut membuat publik semakin yakin bahwa Sarvanam benar-benar terlibat dalam pembunuhan Guptaji. Subes sangat sedih. Selain kehilangan kekasihnya, dia juga kehilangan kakak kandungnya di hari itu juga. Scene berganti di mana Subes berjanji kepada kakak ipar dan keponakannya akan mencari siapa pelakunya. Dan berdasarkan nomor plat polisi yang dituliskan di telapak tangan Mira, polisi pun berhasil menemukan mobil yang digunakan teroris tersebut. Subes melihat sebuah tato di leher pelakunya. Teroris wanita yang bernama Takira mempunyai tato yang sama di lehernya. Dan untuk mendapatkan izin masuk ke rumah Subes, dia menyamar sebagai teman seorang reporter wanita. Hingga reporter tersebut pun tewas dalam kecelakaan yang ganjil. Dan dari HP reporter itu pun polisi melakukan identifikasi. Namun dikarenakan jaringan teroris ini sudah sangat canggih, mereka menghapus seluruh data pada HP reporter tersebut, bahkan email Google Drive reporter tersebut. Namun Subes tidak kehilangan akal. Subes berhasil meretas posisi Takira ini. Awalnya mereka mendapatkan posisi di Meksiko. Namun dikarenakan teroris ini menggunakan server proxy, muncullah 5 posisi negara lain, yaitu di London, Iran, Indonesia, Sri Lanka, dan Meksiko. Subes lalu mengambil kesimpulan, dia sedang berada di London. Dikarenakan dari rekaman CCTV dia menggunakan 2 zona waktu. Perbedaan zona waktu inilah membuat Subes mendefinisikan bahwa Takira berada di London. Dari jadwal penerbangan itu, polisi menemukan biodata bahwa Takira adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Dia pun menjadi target utama Interpol. Subes pun pergi ke London untuk mengejarnya. Sampai di sebuah rumah sesuai alamat yang dia peroleh. Rupanya dia tidak menemukan Takira selain Kribo Chennai Shop Metal. Terlihat juga di ruangan lainnya ada sepasang kakek nenek. Karena mereka sama-sama berasal dari India, Subes pun meminta bantuan Kribo untuk menemukan Takira. Dan kebetulan si Kribo ini seorang hacker yang andal, bukan tukang perabot atau rentenir yang Subes kira. Dia bahkan mendapatkan semua informasi data Subes dari bel pintu rumah Kribo yang Subes tekan. Subes lalu meminta bantuan menemukan Takira melalui panggilan telepon dari kakek nenek yang sebelumnya dia lihat. Rupanya Subes melihat simbol yang sama pada tato yang dimiliki oleh Takira. Dan secara tidak diduga Takira pun mempunyai kemampuan yang sama untuk meretas. Dan di saat yang sama dia pun langsung menelpon si Kribo dan berbicara kepada Subes. Dengan sombongnya Takira berkata kepada Subes, "Dengan mudah aku bisa saja membunuh keluargamu, itu pun di tempatmu yaitu India. Dan ini adalah tempatku yaitu London. Bagaimana mungkin kamu dapat menangkapku di wilayahku sendiri?" Subes lalu menantang untuk bertemu di sebuah taman. Dia akan memakai kaos berwarna merah. Dan keesokan harinya di taman yang sudah dijanjikan oleh Subes, Subes menyuruh si Kribo untuk membagikan puluhan kaos merah di taman tersebut dengan tujuan untuk mengecoh dari pihak Takira menemukannya. Lalu beberapa pria anak buah Takira datang menuju taman dan mencari Subes. Mereka pun kebingungan karena banyak pria yang memakai kaos merah.
Takira pun melacak dan menyuruh anak buahnya melakukan panggilan konferensi. Si Kribo pun disuruh kembali meretas posisi keberadaan Takira melalui panggilan konferensi yang mereka lakukan. Dan mereka pun terlihat saling melacak satu sama lain antara Takira dan Subes. Akhirnya si Kribo berhasil menemukan posisi Takira. Subes pun langsung menuju ke sana. Karena Subes meninggalkan HP di depan si Kribo pun akhirnya ketahuan oleh anak buah Takira dan dia pun dipukuli. Dan akhirnya Subes pun berhasil menemukan Takira dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Langsung aja kita lihat aksi dari Subes ini, guys. Setelah berhasil menangkap Takira, Subes menggantung Takira. Lalu Subes merampas HP-nya dan meminta dia mengatakan di mana keberadaan Depak Meta. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini terungkap bagaimana aksi Takira waktu membunuh kakaknya seolah-olah dia bunuh diri dan kekasihnya dibunuh dengan diinjak-injak oleh anak buahnya hingga tewas. Dan akhirnya Takira pun tewas tergantung seperti kakaknya Subes, yaitu Sarvanam. Lalu Subes terbang ke Istanbul, Turki. Saat turun dari pesawat, dia disambut oleh kakak iparnya si Gimo yang sedang bekerja di sana. Tiba-tiba rekannya di militer yang bernama dia pun berada di sana. Rupanya dia setelah patah hati karena pilihan hati Subes dan bukan kepadanya, dia kemudian meminta atasannya untuk menempatkannya di Turki. Dan terungkap juga di sini bahwa Takira yang sudah tewas ternyata dibayar oleh Depak Meta. Subes dibantu oleh dia dan Bimo berencana masuk ke ruangan server bank. Tujuannya untuk meretas akunnya Depak yang dimana di situ disimpan uang senilai 40 miliar rupiah yang sebelumnya dibawa kabur. Di sini dia bertugas untuk mengawasi seorang karyawan bank yang mempunyai akses ke ruangan server bank tersebut. Setelah kartu aksesnya dicuri oleh Subes, sedangkan si Bimo ini bertugas untuk menemui manajer bank agar dia bisa membuka akses ke akun Depak Meta. Dan dalam waktu singkat, Subes berhasil mentransfer uang senilai 40 miliar rupiah tersebut ke akun miliknya. Lalu uang tersebut dikembalikan ke pemerintah India, serta alamat keberadaan Depak pun diketahui oleh Subes. Ternyata Depak berada di daerah Algornia, sebuah daerah kawasan mafia. Untuk menuju ke sana mereka harus mempunyai koneksi di sana. Nah, si Bimo ini yang sudah 4 tahun di Turki berkata jujur bahwa dia mempunyai kekasih gelap yang belum pernah ditemuinya di Algornia. Dia bernama Sofia. Dan sesampai di wilayah Algornia, inilah rupanya kekasih gelap si Bimo ini yang ternyata jauh dari ekspektasi. Subes dan dia lalu menuju rumahnya Depak dan secara tidak diduga Depak baru saja tewas dibunuh. Tak lama kemudian puluhan polisi Turki datang untuk menangkap mereka. Dan marilah kita lihat aksi Subes lagi. Subes pun melihat seorang pria tak berambut yang dicurigainya telah membunuh si Depak. Dan ternyata pria yang tak berambut itu adalah seorang komisaris polisi di Istanbul. Subes mengira Depak adalah sosok utama dalam kasus ini. Namun dugaan dia ternyata salah, dikarenakan ada penjahat yang lebih kejam. Rupanya otak dari pembunuhan kakaknya dan Indra Guptaji adalah Said Ibrahim Malik, teroris nomor 1 yang telah melakukan bom di India yang hingga menewaskan ribuan orang. Karena Malik berada di Pakistan, Subes pun mengejarnya. Setelah sampai di Pakistan, atasannya menyuruh Subes menemui agen India yang bernama Imran. Karena status Subes yang menjadi buronan, Subes pun dibantu Imran menuju Pakistan melalui Suriah, Iran, Irak, dan Afghanistan melalui jalur ilegal. Sesampai di Afghanistan, mereka menyeberang melalui terowongan bawah tanah menuju Lahore, Pakistan. Dan ternyata teroris yang bernama Ibrahim Malik berada di bawah kendali ISIS. Subes lalu mengintai rumah Malik yang begitu mewah serta keamanan yang berlapis ketat. Lapisan pertama adalah polisi Pakistan. Kemudian lapisan kedua adalah tentara Pakistan beserta para pengawal pribadinya dan seorang jenderal militer bernama Tahir.
Malik yang sudah tahu bahwa Subes sedang mengejarnya, foto Subes pun tersebar di Pakistan sebagai buronan yang paling dicari. Kemudian Subes meminta bantuan atasan militernya di India untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, dikarenakan faktanya ada orang penting yang terlibat di India. Subes pun akhirnya dapat lampu hijau dalam misinya. Dia harus berhasil dalam misi ini dikarenakan berkaitan dengan kedaulatan India. Di malam pernikahan anaknya Malik, dia masuk menyamar sebagai seorang tata rias. Dia menebar puluhan bola api di atas tenda pesta, sedangkan Subes dan Imron mempersiapkan kostum dan mobil ambulan. Keesokan harinya setelah matahari terbit, bola-bola api tersebut menyala dan membakar tenda. Subes yang melihat Malik yang telah kabur bersama Tahir lalu mengejarnya. Subes pun berhasil kabur dari kejaran anak buah Tahir, dan terlihat Malik yang pingsan langsung dibawa ke rumah sakit. Di bandara, Subes menyamar dengan pakaian khas Afghanistan dengan kumis dan berjenggot. Nah, inilah plot twist yang sebenarnya yang kita tunggu. Subes ternyata sudah berhasil menangkap Malik asli di rumahnya, dan Imran membiusnya serta membawa dengan ambulan bersama dia. Dan ternyata yang dibawa ke rumah sakit oleh anak buah Tahir bukanlah Malik asli. Rupanya itu duplikatnya yang bermata juling. Malik asli yang sudah dibius dia dibawa menggunakan kursi roda, seperti halnya si Subes. Subes dan rekan-rekannya menggunakan identitas palsu agar bisa melewati imigrasi dan terbang ke India. Tahir dan pasukannya bergegas menuju bandara dan meminta pesawat yang menuju India untuk membatalkan take off. Nah, di akhir film ini kita akan dibuat tegang oleh aksi Subes. Tahir menggerakkan pasukannya untuk menghentikan pesawat dan menangkap Subes. Awalnya kita mengira misi Subes dan rekan-rekannya akan gagal dikarenakan pesawat batal terbang. Ketika Tahir masuk ke pesawat tersebut, mereka tidak berada di sana, melainkan Subes berada di pesawat yang menuju Nepal, bukan India. Misi mereka pun berhasil. Setiba di Nepal, Malik diserahkan kepada tentara India yang berada di sana. Setelah itu Malik yang akan dibawa ke penjara diturunkan di tengah jalan dari sebuah mobil. Dan ternyata Subes sudah menunggunya di sana. Dan Malik pun tewas ditembak. Dan akhirnya film pun berakhir di sini.